dengan ibadah online sebentar yuk. Yang pertama, untuk Mama dan Papa, mohon bimbingannya ya. Yang kedua, jangan lupa memakai baju rapi dan sopan. Yang ketiga, ikuti petunjuk dengan semangat ya. Yang keempat, jangan lupa ekspresinya saat menyanyi. Yang kelima, siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Selamat beribadah semuanya. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Kakak harap adik-adik semua sehat ya. Nah, untuk ibadah pembukaan kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan Kidung Ceria nomor 23, ayat 1 sampai dengan 3. Anak-anak, puji nama Allah. Nah, adik-adik, sekarang kita akan doa pembukaan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur atas penyertaan yang telah Engkau berikan pada kami dari minggu yang lalu hingga pada saat ini. Sekarang ya Bapa, kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah pada hari ini, sertailah ibadah ini kiranya dapat berlangsung dengan baik dari awal hingga pada akhirnya. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Alkitab. Pembacaan kita pada hari ini diambil dari Efesus 1 ayat 1 sampai dengan 4. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus,
orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita pada hari ini. Tema cerita kita pada hari ini adalah Tuhan telah memilihku. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya hari ini? Tentunya kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, kakak punya gambar nih. Ada yang tahu ini gambar siapa ya? Iya, benar. Ini adalah gambar Rasul Paulus adik-adik. Paulus adalah seorang rasul yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemberita kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, oleh karena kuasa dari Tuhan, maka Paulus menjadi rasul yang hebat. Paulus dimampukan oleh Tuhan untuk memberitakan firman kepada banyak orang, sehingga banyak orang menjadi percaya pada Tuhan. Paulus juga menghadapi berbagai tantangan ketika melayani Tuhan, tetapi tidak membuat semangatnya pudar, sebab ketika Tuhan sudah memilih Paulus, Tuhan juga yang menyertai Paulus untuk melakukan tugasnya. Jadi, sebesar apapun tantangannya, Paulus tidak malu, takut, gentar, karena Paulus tahu benar kalau Tuhan selalu menyertainya. Adik-adik, Tuhan tidak hanya memilih Paulus, tetapi Tuhan juga sudah memilih adik-adik semua untuk menjadi anak-anak Tuhan yang melayani dan bersaksi tentang Tuhan. Jika Tuhan memampukan Paulus, Tuhan juga bisa loh memampukan adik-adik. Paulus tidak pernah menolak ketika Tuhan sudah memilihnya. Bahkan, Paulus menjadi semakin taat memberitakan Injil kepada banyak orang. Tuhan senang loh jika adik-adik yang sudah dipilih Tuhan itu mau melayani dan bersaksi juga tentang Tuhan. Misalnya, ketika dipilih oleh kakak kalian untuk melayani di IHMPA. Adik-adik tidak perlu malu, takut, dan gentar. Percaya deh, Tuhan yang sudah memilih adik-adik untuk melayani, Tuhan juga yang memberi kemampuan kepada adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kakak ada gambar bentuk-bentuk pelayanan yang dapat adik-adik lakukan di IHMPA. Coba perhatikan apa saja ya kegiatan itu. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mengetahui bentuk-bentuk pelayanan yang bisa adik-adik lakukan. Sekarang kakak ada aktivitas. Ini adalah lembar janji. Jadi, adik-adik dapat mengisi di rumah suatu lembar janji yang nantinya akan menjadi jadwal pelayanan adik-adik di IHMPA beberapa minggu ke depan. Contohnya, saya mau membaca Mazmur dalam IHMPA. Nah, adik-adik, jadi siapa sih anak-anak Tuhan yang bersedia melayani Tuhan? Ingatlah Tuhan yang telah memilihmu, Tuhan juga yang memberikan kemampuan dan kekuatan kepada adik-adik untuk melakukannya. Sehingga adik-adik tidak perlu malu, takut, dan gentar.
Demikian cerita kakak dan aktivitas kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan membawa persembahan. Persembahan adik-adik dapat dibantu oleh orang tua. Pertama dengan ditransfer, kedua dengan scan barcode, ketiga dengan membawa persembahan ke gereja. Adik-adik, untuk membawa persembahan, mari kita menyanyikan Kidung Ceria nomor 217, Beri Padanya. Adik-adik, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur pada hari ini adik-adik dapat memberikan persembahan. Kiranya Bapa memberkati persembahan ini, kiranya dapat berguna bagi pembangunan gerejamu ya Bapa. Ya Bapa, kami berdoa juga buat adik-adik dalam perkembangan mereka, dalam pendidikan mereka. Kiranya Engkau ya Bapa menyertai mereka dalam kegiatan mereka sehari-harinya. Ya Bapa, kami berdoa juga buat orang tua anak layan, kiranya Bapa memberkati mereka dalam pekerjaan mereka sehari-harinya. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam Warta Pelkat PA. Untuk ibadah minggu depan, kita masih tetap ketemu di channel YouTube ya. Adik-adik jangan lupa ya untuk nontonnya. Adik-adik, mari kita menyanyikan Kidung Ceria nomor 159, Semua Orang Yang Mau. Adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur pada hari ini ya Bapa, kami dapat melaksanakan ibadah pada hari ini, ibadah hari Minggu Pelayanan Anak. Kiranya ibadah ini ya Bapa dapat berbau harum di hadapan-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekian ibadah kita pada hari ini ya. Sampai jumpa minggu depan.